Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat free meeting room melalui Webex. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke webnya Webex, kemudian sign in yang secara free, kemudian kita buat email untuk sekali pakai ke alamat temmail.org. Di sini sudah ada alamat email yang disediakan otomatis, namun ini akan saya rubah sesuai dengan keinginan kita dengan klik ubah. Kemudian kita masukkan di sini, misalkan saya coba yang ini, kemudian simpan, email berhasil diubah. Kemudian ini kita bisa salin dan masukkan ke email address di Webex ya, seperti ini. Terus sign up, kita tunggu. Masih proses ya. Kemudian kita isikan nama kita, continue. Untuk tahap berikutnya kita tunggu dulu. Masih dalam keadaan proses. Ya. Ini dia mengirimkan pemberitahuan ke email yang sudah kita buat tadi. Kita klik lagi emailnya. Biasanya nanti akan muncul. Supaya muncul kita refresh dulu. Kemudian kita cek apakah sudah ada pemberitahuan. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Di sini, nah ini create password, kita klik, kemudian kita buat passwordnya. Valid, harus bervariasi. Harus mencakup ini ya, 8 karakter, bisa dibaca di sini. Kemudian kita confirm lagi, continue. Never ya, saya milih never. Kita tunggu sebentar karena dia masih proses loading untuk mengarahkan ke isian selanjutnya. Di sini sudah muncul seperti ini. Kemudian karena saya menjadwalkan, maka saya pakai schedule. Bisa langsung start meeting, bisa pakai schedule.
proses, kemudian topiknya diisi pembelajaran tahapan produksi. Pembelajaran pertemuan minggu kedua. Kemudian langkah selanjutnya adalah meeting password. Ini saya ganti ke yang lebih mudah diingat, 1 2 3 4 5. Kemudian yang berikutnya ini kita tentukan tanggal 21. Misalkan saya ingin meetingnya ini jamnya jam 10, jam 11 ya, sekarang kan jam 10.51, berarti jam 11, jamnya jam 11 lebih 10 misalkan ya, 11 lebih 20. Kemudian AM, durasinya misalkan saya inginnya 30 menit, dan waktunya kita pakai Indonesia ya. Nah, nih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian yang berikutnya ini dibiarkan saja, schedule, kapan ya, oh waktu ya, ini ya saya salah, ini harusnya 11. Di sini ya kita harus jeli memang ya. Kemudian dan kemudian schedule, ini English preference-nya ini dirubah, Bangkok, Hanoi, English-nya ada enggak, Indonesia tidak ada, berarti kita pakai bahasa Inggris, tetap English ya, kita tetap aja ya. Save. Kita harus tunggu ya sebentar ya. Ini my personal room, kita tahu aja ya. Ya, seperti itu. Kemudian
kembali ke yang tadi, meetingnya kita bagikan ini. Ya, kita coba bagikan ke contoh ya, ini kalau mau diedit bisa dengan cara klik edit ini. Ya, ini kita cek lagi sudah benar belum. Nah, sudah, kita save lagi ya, masih proses. Seperti ini. Kita coba lagi kirim. Nah ya, yang tadi ini udah tidak perlu seperti ini, salah, detail aja, langsung ke sini tuh. Tuh ya, bisa dicoba untuk dibagikan ke beberapa teman, misalkan ini, kemudian ini, terus kemudian ini saya acak aja ya, hanya mencoba. Saya bagikan supaya diteruskan ke yang lain. Atau ke grup kelas tidak bisa. Ini beberapa yang saya contohkan. Seperti itu langkah-langkahnya untuk pembuatan meeting room di Webex secara gratis. Semoga bermanfaat. Biasanya untuk memulainya kita bisa masuk ke start meeting, langsung diklik start meeting kalau sudah masuk pada waktunya. Jadi kalau misalkan di sini punya saya 11.20, saya harus sudah start meeting perkiraan 15 menit sebelum dimulai. Berarti sekitar 11 lebih 5 menit saya akan start meeting di sini.
Sekarang coba kita start meeting. Ini saya tunjukkan aja. Karena masih belum waktunya ya. Seperti ini hasilnya. Jadi akan nampak seperti ini kalau kita sudah menginstal di laptop kita. Kebetulan saya punya instalannya. Jadi kita bisa langsung diarahkan ke sini. Nah, ini ya start meeting. Ini nanti tampilan lain seperti ini. Kemudian kalau kita mau record meeting bisa dengan klik record. Kemudian share konten. Kita bisa melakukan share apa yang mau kita sampaikan. Misalkan saya tentang ini Microsoft PowerPoint saya. Ya, ini adalah pembelajaran mengenai proses produksi massal. Kalau kita perhatikan yang dari tampilannya ya, kita coba. Nah, di sini dijelaskan KD yang dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai indikator yang akan dipelajari juga. Kebetulan indikatornya adalah berkaitan dengan KD keterampilannya, yaitu 4.12, di mana indikatornya meliputi membuat diagram alur atau tahapan proses produksi massal melalui storyboard untuk menarik ya. Kemudian yang kedua, menyajikan atau mempresentasikan desain proses produksi. Selanjutnya, langkah atau tahapannya. Pertama yang kita lakukan adalah research and development. Artinya kita melakukan penelitian dan pengembangan terlebih dahulu mengenai produk apa yang akan kita hasilkan. Kemudian kita cari ide atau gagasan apa yang sesuai. Kemudian kita seleksi produknya yang akan diproduksi secara massal. Yang ketiga, kita tentukan skala produksinya. Nah, skala produksi ini juga berkaitan dengan tahapan-tahapannya, yaitu 1. Kita routing, tentukan urutan prosesnya. Kemudian scheduling, jadwalkan kapan melaksanakan prosesnya. Yang ketiga, dispatching, melakukan pemberian perintah untuk melaksanakan proses produksi. Yang keempat, follow up atau kepastian supaya tidak ada penundaan dalam kegiatan proses produksi. Selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah tentang seperti apa storyboard itu. Nah, kebetulan ini yang disampaikan adalah tema umum dulu, tidak berkaitan dulu dengan proses produksi. Nanti karena ini berhubungan dengan tugas lembar kerja. Ini ada contoh dari berbagai sumber. Tampilannya nanti akan seperti ini dalam bentuk sketsa, tulisan tangan,
bisa juga dengan digital sebenarnya ya. Kemudian ini contoh yang sudah saya buat tentang melakukan pembelanjaan online, tahapannya seperti ini alurnya sampai dengan barang sampai di rumah atau ke tangan konsumen. Kemudian yang selanjutnya, nah dari situ kita bisa tahu bahwa storyboard itu adalah kumpulan sketsa gambar yang berurutan dan penyampaiannya jadi lebih mudah dan lebih dimengerti. Sejarahnya sebenarnya ini hanya untuk tambahan wawasan aja, bahwa storyboard ini dipopulerkan pertama kali di Walt Disney Studio tahun 1920. Fungsinya dia sebagai media untuk menyampaikan ide kita, menjelaskan alur mulai dari awal sampai dengan akhir, media untuk merencanakan video atau film, kemudian memudahkan untuk memahami alur cerita. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya. Sekarang tujuannya adalah memandu orang untuk terlibat di dalamnya dan sebagainya. Kemudian alasan memudahkan, tentunya mengingatkan si pembuat alur dan juga untuk memudahkan bagi yang membaca. Caranya sekarang, cara yang pertama adalah kita pahami dulu naskah atau skrip. Jadi di setiap naskah atau scan atau skripnya kita harus bisa memahami agar kita bisa membayangkan nantinya apa yang akan kita tuliskan atau kita gambarkan di sana. Kemudian yang kedua, di poin yang kedua ini kita harus buat template-nya dulu. Template-nya di sini untuk scan atau kotak-kotaknya ini itu bisa tergantung dari berapa banyak atau berapa informasi yang akan kita sampaikan. Jadi dia harus mewakili, bisa 6, bisa 8 dan seterusnya. Bisa disusun secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Dan tentunya ini dibuat di kertas ya untuk tahap awal. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, kita tambahkan potongan naskahnya. Jadi kita kalau misalkan kurang kita tambahkan untuk mewakili informasi yang ingin kita sampaikan dan mempermudah pembaca untuk memahami. Tahap yang keempat, di sini kita tulis bagian di storyboard. Jadi misalkan nomornya, kemudian nanti aksi atau seperti apa, gambar adegannya, seperti itu. Yang kelima, mulai kita menggambar sketsanya. Jadi sketsanya digambar lengkap di tiap scene atau sampaikan di dalamnya. Ya, seperti ini alurnya. Kemudian dari sini ada tanda panah yang menjelaskan tiap tahapan. Ya, kebetulan dari sini ke sini, ke sini. Dari gambar ini atau setiap scene ini kita harus memberikan gambar yang mewakili apa yang ingin kita sampaikan supaya lebih mudah dicerna oleh pembaca atau masyarakat. Apa saja ini? Kalau kita perhatikan di sini ada gambar kain berbagai macam motif. Kemudian karena perusahaan konveksi ya, kita tentukan desainnya ini nanti jadinya seperti ini. Kemudian ukurannya ini, size, tentukan size. Kemudian kita mulai proses menggunting kain.
kemudian ada proses penyablonan secara digital di sini ya contohnya, kemudian ada proses menjahit, yang berikutnya adalah finishing dengan cara membersihkan potongan-potongan benang. Kemudian tahap akhir adalah packaging atau pengemasan. Ini kalau dituliskan sebenarnya ya seperti ini. Ini keterangan dari masing-masing story scene dalam storyboard ini. Konveksi berupa kaos. Kemudian yang berikutnya sumbernya tadi. Yang berikutnya adalah lembar kerja. Jadi setelah kalian mengamati tugas pertama atau lembar kerja yang berhubungan dengan KD 4.12 adalah membuat alur proses produksi massal dengan menggunakan storyboard. Yaitu ini ada petunjuknya, lakukan observasi dari berbagai sumber, kemudian gambar tiap scene, boleh di kertas atau di buku gambar. Tiap gambar harus mewakili penjelasan atau mudah dimengerti. Gambar tidak wajib diberi warna. Soal, tentukan satu contoh produk yang diproduksi secara massal. Buatlah storyboard atau tahapan atau langkah alir proses produksinya, jumlah scene atau kotak tayangan minimal 6, boleh lebih menyesuaikan dengan tahapannya. Yang ketiga, tuliskan pula keterangan singkat dari tiap scene atau tahapan produksi yang telah Anda buat di form storyboard. Ini adalah daftar pustaka. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak mengenai pembelajaran proses produksi massal. Itu aja dari saya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.